me. Count 1, 2, 3. And don't you stop the music, get into it. Won't you dance with me? Find a place and lose it. You can do it. Won't you dance with me? Move your feet and feel it in the space between. You gotta give this up. No pagode, no baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito instigante. É no pagode, no baile funk. Oke, materi pertama kita akan mengetahui tentang pengertian hak tanggungan. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan atas hak tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau tidak benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lainnya. Sedangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan dikatakan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lainnya. Nah, setelah tadi kita mengetahui apa itu hak tanggungan, selanjutnya kita akan belajar tentang dasar hukum hak tanggungan. Yang pertama itu UU-PA pasal 25, 33, 39 mengenai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan sebagai objek hak tanggungan dan pasal 51. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Yang keempat, Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1996. Yang kelima, Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1996. Yang keenam itu Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1996 tentang pendaftaran tanah. Selanjutnya kita akan mengetahui apa ciri-ciri dari hak tanggungan. Ciri-ciri dari hak tanggungan yang pertama, memberikan kedudukan istimewa atau preference kepada kreditornya pemegang hak tanggungan. Yang kedua, selalu mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek itu berada. Yang ketiga, perlindungan yang seimbang bagi debitur, pemberi hak tanggungan dan hak ketiga. Yang keempat, memenuhi asas spesialitas atau publisitas. Yang kelima yang terakhir, memudahkan serta pasti pelaksanaan eksekusinya. Nah, materi terakhir tentang objek hak tanggungan. Persyaratan objek hak tanggungan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dalam penjelasan umum angka 5 dan penjelasan pasal 4 ayat 1 sebagai berikut. Yang pertama itu dapat dinilai dengan uang karena yang dijamin berupa uang. Yang kedua termasuk hak yang didaftarkan dalam daftar umum karena harus memenuhi syarat publisitas. Yang ketiga itu mempunyai sifat dapat dipindah tangankan. Yang keempat itu memerlukan penunjukan dengan undang-undang. Nah, selanjutnya itu tentang objek dari hak tanggungan itu. Yang pertama, menurut ketentuan pasal 4 ayat 1, hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, hak milik, yang kedua, hak guna usaha, yang ketiga, hak guna bangunan. Yang kedua, menurut ketentuan pasal 4 ayat 2, yaitu hak pakai yang diberikan kepada seseorang dan badan-badan hukum selama jangka waktu tertentu untuk keperluan pribadi atau usaha. Sedangkan menurut pasal 4 ayat 4, objek-objek hak tanggungan juga membuka kemungkinan
membebankan tanah berikut atau dan tidak berikut bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah tersebut. Yang keempat, objek hak tanggungan adalah hak atas tanah yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun, terdapat dalam pasal 27, yaitu yang pertama, rumah susun yang berdiri di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai yang diberikan oleh negara lain. Yang kedua, hak milik atas satuan rumah susun dan bangunannya terdiri di atas tanah hak-hak yang disebutkan tadi. Nah, sekian materi kita tentang hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.